Ini dua KKB Papua paling berbahaya dan sosok pemimpinnya. Melansir dari kompas.com, eksistensi kelompok kriminal bersenjata atau KKB di sejumlah kawasan pegunungan tengah Papua masih terus meresahkan karena aksi mereka kerap menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan benda. Ada beberapa kabupaten yang hingga kini masih rawan dari aksi KKB seperti Puncak, Yahukimo, Nduga, dan Intan Jaya. Satgas Nemangkawi yang dibentuk pemerintah untuk menangani KKB sejak 2018 telah melakukan pemetaan kekuatan kelompok-kelompok yang umumnya memiliki persenjataan modern tersebut. Setidaknya ada 5 kelompok besar yang telah dipetakan oleh Satgas Nemangkawi dengan para pemimpinnya adalah Lekagak Telenggen, Egyanus Kogoya, Joni Botak, Damianus Magayogi, dan Sabinus Waker. Namun dari daftar kelompok yang ada, 2 nama kelompok yang dianggap paling berbahaya, kelompok Egyanus dan Lekagak yang paling berbahaya. Kelompok Egyanus ini anak muda. Kalau kelompok Lekagak strukturnya lengkap, ujar Kepala Satgas Penegakan Hukum atau Gakum Nemangkawi, Kombes Faisal Ramadhani. Meski belum diketahui pasti, usia Egyanus Kogoya tergolong masih muda. Diperkirakan Egyanus saat ini masih berusia 20-an tahun. Wilayah operasional kelompok Egyanus berada di Kabupaten Nduga. Beberapa lokasi yang kerap didatangi kelompok tersebut adalah distrik Mbua, Mapanduma, dan Kenyam. Militansi Egyanus Kogoya dikarenakan ia adalah anak dari Silas Kogoya, yang juga merupakan tokoh gerakan organisasi Papua Merdeka atau OPM yang telah meninggal dunia. Tidak seperti KKB lain yang kerap mendapat suplai senjata dari oknum-oknum tertentu, Egyanus Kogoya justru tidak pernah terdeteksi melakukan jual beli senjata api. Seluruh persenjataan kelompoknya didapat dari hasil rampasan aparat keamanan. Kalau Egyanus memang dia maju di depan, dia senjatanya makin banyak karena dia banyak merebut senjata. Kelompok ini jarang terdengar membeli, kata Faisal. Salah satu senjata api yang dipegang kelompok Egyanus adalah Minimi. Senjata api Minimi mampu menembak secara otomatis dengan kecepatan hingga 1000 butir peluru per menit. Hal ini jarang dimiliki oleh senjata sejenis. Senjata tersebut pernah terlihat digunakan Egyanus Kogoya ketika menghadang rombongan TNI di Danau Hambema pada 23 Agustus 2018 dan mengakibatkan 2 anggota TNI gugur. Selain itu, sosok Egyanus diakui Faisal sulit ditangkap atau dilumpuhkan karena ia sangat menguasai geografis daerahnya dan kelompok tersebut tidak pernah keluar dari Kabupaten Nduga. Egyanus tidak pernah keluar dari Nduga. Bahkan pada 2019, saat beberapa KKB berkumpul di Tembagapura, hanya Egyanus yang tidak datang, kata Faisal. Tidak seperti Egyanus Kogoya yang masih sangat muda, Lekagak Telenggen yang saat ini terkenal sebagai pimpinan KKB Yambi, Kabupaten Puncak, usianya diperkirakan sudah cukup berumur. Menurut Faisal, kelebihan Lekagak adalah ia memimpin kelompok yang lebih terstruktur, atau bisa dikatakan Lekagak lebih memiliki pengetahuan organisasi dan militerisme. Lekagak yang saat ini menjadi salah satu orang paling dicari aparat keamanan sangat sulit ditangkap karena penjagaannya berlapis. Beberapa kali penindakan, Lekagak lolos terus. Dia memang dijaga. Jadi kalau kami lakukan penindakan, ternyata layarnya banyak. Jadi paling tidak 3 km di depan, dia sudah punya pengintai yang siap mengamankan Lekagak, kata Faisal. Hal lain yang membedakan sosok Lekagak dengan Egyanus Kogoya adalah Lekagak tidak pernah terlihat langsung dalam aksi kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak. Sedangkan Egyanus kerap turun langsung bersama pasukannya ketika melakukan aksi. Pada 2019, Lekagak Telenggen dipastikan menjadi inisiator berkumpulnya beberapa KKB dari berbagai kabupaten untuk melakukan aksi di Tembagapura, Kabupaten Mimika, tempat area operasional PT Freeport Indonesia. Mengenai persenjataan, kelompok tersebut diperkirakan memegang sekitar 70 senjata api berbagai jenis. Baku tembak di Paniai, 14 anggota OPM tewas. Melansir dari Tempo.co, Organisasi Papua Merdeka, Divisi 2 Makodam Pemka, keempat Paniai menyatakan 14 anggotanya tewas dalam baku tembak dengan aparat keamanan Indonesia di Eduda, Paniai. Data terbaru OPM menyebutkan 6 orang juga terluka terkena peluru tajam. Penembakan saat itu membabi buta. Kami diserang dari helikopter, juga dari darat. Masuk dan menembak siapa saja yang ada di depan, kata Leo Yeimo, juru bicara Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka, Divisi 2 Makodam Pemka keempat Paniai.
Korban meninggal menurut versi OPM, yakni Tapupai Gobay. Terkena tembakan di dada. Tawe Awai Bonai, kepala hancur. Uwai Gobay tertembak di perut. Wate Nawipa tertembak di bagian punggung. Martinus Gobay, kepala hancur. Ode Yeimo terkena di punggung. Ruben Gobay tertembak di perut. Paulus Gobay tertembak di perut. Dan Bernardus Yogi tertembak di dada. Selain itu, Damianus Yogi tertembak di punggung. Simon Kogoya tertembak di perut. Simon Yogi tertembak di kepala. Lukas Kudiai tertembak di dada. Dan Alfius Magai kepala hancur. Sementara korban luka yakni Pascalis Kudiai terserempet peluru di bagian kepala. Martinus Kudiai tertembak di tangan. Daud Mote tertembak di paha. Amandus Kudiai terluka di lengan. Yohan Yogi di bagian kaki dan Mon Yogi tertembak di punggung. Semua itu adalah pahlawan Papua Barat. Mereka ada yang dikubur di markas sekarang. Ada juga yang tidak sempat dibawa lari dan mati di hutan. Ini data resmi dari kami dan bukan tipu-tipu, kata Leo. Ia mengatakan aparat Indonesia masih terus mengejar saat menghubungi Tempo. Sebuah helikopter melintas dekat di atas persembunyian mereka. Ini sekarang ada helikopter mencari kami. Kami sembunyi. Tapi saya tidak bisa bilang di mana kami sekarang, katanya. Menurut dia, OPM meminta agar diberi kedaulatan penuh sebagai sebuah bangsa. Kami hanya meminta hak kami. Kalau tidak diberi, terus kami lawan. Korban kami sudah banyak, jadi tidak bisa menyerah. Ia meminta petugas Indonesia agar tidak menyiksa warga sipil hanya untuk mencari tahu keberadaan OPM. Sebaiknya aparat segera pergi dari Paniai. Masyarakat sudah banyak mengungsi karena ketakutan tiap hari. Lihat tentara banyak-banyak, tegasnya. Terkait jumlah tewas dari pihak OPM, kepolisian Paniai tidak mengetahuinya. Saya tidak tahu. Kita pasti juga tidak akan dapat data itu. Soal ada 20 tertembak, itu saya juga tidak tahu, kata Kepala Kepolisian Resor Paniai, Ajun Komisaris Besar, Polisi Janus Siregar. Aparat hanya bertugas mengamankan wilayah dan tak akan mentoleransi gerakan bersenjata yang bertujuan ingin mendirikan negara dalam negara. Kita akan tumpas itu. Juga untuk antisipasi ke depan. Ya masa kita mau diam saja kalau ditembak? Pasti kita akan balas. Tapi soal mereka ada yang tertembak, itu saya tidak tahu, ujarnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.